Di sini kita menggunakan cermin heksagonal. Jadi cermin heksagonal itu bentuknya itu seperti segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata segi 6. Tapi island table yang kita kerjakan juga. Jadi island table-nya memang kita buatnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena kita ingin satu rata dengan area jendela yang ada di sini. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di klaster Leonora Gading Serpong untuk melihat hasil akhir interior yang baru aja selesai hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior, boleh hubungi kita di bawah ini. Yuk langsung masuk yuk untuk melihat hasil akhir kerja kita. Yuk. Nah, di bagian depan sini mungkin Sobat Blessing bisa dapat gambaran bahwa ini adalah potongan-potongan dari kuadra yang kita kerjakan untuk top table dan backsplash area kitchen. Jadi memang top table dan backsplash-nya masih ada beberapa sisa bahan, jadinya masih taruh di sini, dan ada beberapa taruh di sini juga. Jadi memang ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk project yang lainnya nantinya. Nah, di bagian dalam sini ini adalah area backdrop TV yang kita kerjakan. Backdrop TV ini pun juga langsung kelihatan dari sisi pintu masuk dari ruangan ini. Nah, di bagian sini ini adalah area open shelf cabinet yang dibuatnya ini terbuka. Nggak ada pintu sama sekali, jadi bisa buat pajangan. Kita kasih LED setiap ambalannya. Di bagian sini pun ini ada pintu langsung bisa untuk simpan barang juga, tapi ini adalah tempat untuk storage cabinet. Di bagian sini ini adalah backdrop TV yang kita buatnya memanjang dari area open shelf cabinet itu ke sisi dinding sebelah kanan ini. Nah, ini bagiannya adalah area ambalannya. Di sini adalah backdrop TV. Backdrop TV-nya pun juga kita buatnya ada dua penebalan. Ada penebalan pertama dan ada penebalan kedua. Penebalan kedua ini kita ada lampu atas, kiri, bawah, dan sebelah kanan. Nah, di bagian sini ini adalah floating credenza yang kita buatnya menarik. Kenapa saya bisa buat menarik? Karena ini biasanya kita floating credenza langsung kelihatan ke lantai, tapi bedanya ini lantainya tetap kita kasih panggung sedikit, baru ada jedanya. Kita kasih lampu di sini. Jadi ini bisa untuk pajangan kedua. Di samping yang di atas sudah ada pajangan. Di sini bisa buat tempat pajangan lagi. Di bagian sini ini adalah laci untuk penyimpanan. Jadi ini ada drawernya. Drawernya ada 3 totalnya ada 2, sorry. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Soft closing juga. Berseberangan dengan ini langsung kita menghadap ke area belakang sofa ini. Ini adalah backdrop sofa custom yang kita buat juga. Di sini kita buatnya berbeda dari yang biasa kita kerjakan. Di sini kita menggunakan cermin heksagonal. Jadi cermin heksagonal itu bentuknya itu seperti segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata segi 6. Tapi di sini ada bevelnya. Kita menggunakan bevel di sini sudut-sudutnya. Jadi kelihatannya rapi semuanya. Bevel. Dan ini kita kasih lampu di sisi bawah dan sisi atas. Sisi atasnya kita cover sedikit dengan penutup HPL. Sehingga lampu yang di atas tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau lihat dari sini, lampunya ini kelihatan reflecting dari area sini. Di sini adalah HPL-nya semuanya. Ini langsung nyambung ke area gordennya. Di sisi sebelah kanannya langsung nyambung ke kulkas dan area kitchennya. Di bagian sini adalah rumah kulkasnya. Kita buat ada top cabinet dengan bottom cabinet. Kita mungkin review satu-satu. Dari area sini ini adalah pintu untuk penyimpanan di area top cabinetnya. Nah, ini penutupnya juga soft closing. Di bagian sini ini kita buat menarik karena biasanya untuk kulkas ada penghalangnya di sini, ada panelnya. Tapi kita di sini nggak buat panel, kita ada buat ambalan melayang. Di sini kita ada buat pull out drawer. Pull out drawernya itu pun juga bisa untuk apa? Air fryer, bisa untuk rice cooker dan sebagainya. Ini bisa ditarik. Ini adalah rumah kulkas, ini adalah rumah dispenser yang ada di sebelah kirinya. Di bagian sini ini langsung nyambung ke area masak dan cuci piringnya. Di bagian sini ini adalah pintu kaca aluminium. Pintu kaca aluminiumnya itu pun juga langsung untuk pengeringan untuk piring, gelas dan sebagainya. Kita menggunakan pintu kaca aluminium 2 biji di sini menggunakan warna hitam. Di bagian sini ini adalah area penyimpanan sudut. Jadi ini adalah pintu lipatnya. Ini bisa tinggal tutup. Di bagian sini ini adalah penyimpanan lagi untuk area atas kompor. Jadi area atas kompor ini langsung nyambung ke cooker hood. Tapi cooker hoodnya belum dipasang. Nanti mungkin kita kalau misalnya sempet, kita akan foto hasil akhir dari pemasang cooker hood. Jadi Sobat Blessing bisa dapat gambaran juga.
Nah, di bagian sisi dalamnya kita menggunakan finishing taco sheet ya. Di bagian sisi bawahnya ini ada penyimpanan lagi, storage. Kita buat menarik juga, kayak storage-nya ini atas bawah. Bisa di-pull seperti ini. Atas bawah, atas lebih kecil dibanding yang di bawah. Soft closing juga, penutup. Di bagian sini kita kasih hawa udara supaya nggak terlalu pengap. Di bagian ujung sini, ini adalah spices cabinet atau drawer cabinet yang kita buat. Ini adalah area sudut yang kita kerjakan juga. Yang menarik dari sini, ini adalah ada satu penyimpanan lagi yang kita bisa buat maksimal. Ini bisa untuk full penyimpanan lagi di ujung, dan kita bisa soft lagi. Jadi menarik banget di bagian sini. Ini soft closing juga kita tambahkan sedikit hawa udara juga untuk gas. Ini langsung nyambung seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa top table dan backsplash di kitchen ini menggunakan quadra top table dan backsplash. Jadi ini adalah top table quadranya. Ini bagus banget, di sisi samping sini semua terpasang. Jadi rapi semuanya. Di bagian sini pun juga sudah terpasang. Dan yang menarik adalah area sini, ini sambungannya itu di tengah. Di bagian sini, jadinya ini transisinya itu bagus. Di bagian sini, ini adalah area top island table yang kita kerjakan juga. Jadi island table-nya memang kita buatnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena kita ingin satu rata dengan area jendela yang ada di sini. Tapi yang saya suka dari sini adalah area sudutnya. Area sudutnya ini kita buat melengkung supaya tidak tajam sama sekali. Memang pemasangan kuadra untuk area sudut penting banget. Dan ini kalau misalnya kita bisa kasih lihat secara detail, ini semuanya kita tembak satu-satu nih. Jadi sehingga bisa melengkung seperti ini. Dan di bagian bawahnya, kalau misalnya kita bisa kasih lihat sedikit, di bagian sini kalau kita mau duduk, itu tinggal duduk di area sini. Jadi kursinya pun memang harus sesuai dengan tinggi dari island table ini. Jadi ini adalah kursi stool bar, chair yang lebih tinggi. Di bagian sini, ini adalah besinya yang langsung menghubungkan antara kaki ini. Sehingga area sini itu tidak ada penghalang lagi nih. Jadi kita kalau misalnya mau makan, mau apa, ini nggak ada penghalang lagi di sisi bawah. Jadi ini bagus banget untuk area sini. Nah, mungkin sekalian kita review juga untuk area decking yang kita kerjakan di belakang. Yuk, bentar yuk. Tapi sebelum kita ke belakang, mungkin kita bisa review sedikit nih. Di bagian sini, ini adalah kabinet bawah tangga yang kita kerjakan juga. Jadi kabinet bawah tangganya ini kita hanya bikin pintu. Jadi ini untuk akses, taruh barang-barang yang lebih besar itu adalah cooker hoodnya. Kalau misalnya seperti di sini saya dapat gambaran. Di sini ada penyimpanan juga. Dan ini adalah pintu mati. Jadinya ini hanya penutup supaya barang-barang bisa kelihatan lebih rapi. Nah, mungkin kita sekalian ke area belakang yuk untuk melihat area decking yang kita kerjakan. Nah, ini adalah area decking yang kita kerjakan. Area decking ini pun juga simple kita buatnya sama rata dengan flooring yang ada di depannya. Flooring depannya ini awalnya besar setinggi ini. Di bagian belakang ini awalnya itu ada paving block, tapi paving blocknya itu kita cover dengan rangka besi. Setelah itu bagian atasnya kita cover dengan decking wood. Dan ini sekarang sudah rata, jadi dari atas keluar ini nggak melalui transisi yang terlalu tinggi. Dan ini ada area untuk duduk-duduknya. Bisa untuk santai-santai juga. Jadi ini bisa untuk service juga. Mungkin kita bisa kasih lihat sobat blessing kurang lebih servisnya seperti apa. Nah, kurang lebih servisnya itu bisa di sini. Bisa kalian sobat blessing dapat gambaran. Ini kalau misalnya mau servis untuk pompa itu lebih gampang, tinggal buka dari sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk progres kita di cluster Leonora Garden Serpong. Kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil interior kita yang lain, boleh pantengin terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior seperti ini dan ingin buat custom decking seperti itu, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian. I'll see you later. Bye-bye.